Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Tahun 2024 ini udah banyak mobil Cina yang udah dijual di Indonesia. Dari yang awalnya harga 200 sampai 300 jutaan, sekarang malah ada yang sampai 1 miliar kayak mobil ini. Inilah GWM Tank 500. Jadi Tank 500 ini secara resmi masuk di Indonesia di Gias 2023 kemarin. Yang bahkan saya tidak expect bahwa ternyata mobil ini dijual di Indonesia. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda skeptis bahwa ngapain buang uang sampai miliaran cuman buat mobil Cina, mending mobil Jerman sekalian lah. Sabar, ternyata banyak nilai plus yang ditawarkan mobil ini. Kali aja bisa jadi mobil pas pampres. Mobil ini dijual hanya satu varian di Indonesia dan untuk sebuah mobil Cina sebenarnya harganya termasuk normal di negaranya. Walau sebenarnya mobil ini juga tergolong murah di kelasnya. Tapi saat kami buka website dari GWM Motors, websitenya nggak mau ngebuka halaman dari GWM Tank. Namun dari beberapa sumber, harga 1,2 miliar untuk SUV yang bisa menyandingi Land Cruiser dan kawan-kawan termasuk harga yang affordable untuk mobil di kelas ini. Sekarang kita langsung ke eksterior si Cina Bagong ini. Dari ujung depan, desainnya bisa dibilang kayak memadukan otot ala Amerika dengan sentuhan kaisar Jepang-Jepangan. Anggap aja sebagai mobil Cina ras campuran, kayak Kokochi Kikindo misalnya. Kisi-kisi krom besar penuh di bagian depan. Gak tau kalau saya ngelihatnya kayak orang yang mulutnya abis disengat lebah gitu. Tapi gimana menurut Anda? Dia diapit dengan lampu depan LED yang kecil dibanding sama grillnya. Bentuknya kotak biasa, masih masuklah perpaduannya. Pindah ke samping, Tank 500 menawarkan tongkrongan yang gagah berkat ukurannya yang besar. Saya bicara tentang panjang mobil ini yang sampai 5 meter lebih dan lebar 2 meter. Karena tinggi itulah salah satu fitur keren di sini adalah footstep elektrik yang secara otomatis terbuka ketika Anda membuka pintu. Untuk ukuran di kelasnya, dia tidak punya air suspension, tapi buat harganya itu sangat normal. Velg 20 inci dibalut dengan ban 26550 R20, tapi kalau Anda lihat sampingnya, velgnya masih kelihatan kurang imbang sama bodinya yang gede. Dan bicara soal bodi, kelihatan ya kalau sampingnya ini mirip banget siluetnya sama Land Cruiser 300. Lanjut ke belakang. Ke belakang yang paling kelihatan dia punya ban serep konde yang bikin dia jadi lebih gagah di kelasnya dan gagah untuk sebuah mobil mewah. Kromnya juga gede-gede. Dia juga punya siluet kotak dan kokoh yang seolah-olah bilang kalau gue mewah tapi bisa lah diajak kotor-kotoran kayak gitulah. Namun jangan salah, Tank 500 juga menambahkan sentuhan uniknya sendiri seperti lampu belakang yang khas merah semua tapi semua fungsi seperti lampu rem, sein dan mundur bisa nyala seperti seharusnya. Dan bicara soal off-road, jangan lupa bahwa Tank 500 punya ground clearance yang tinggi sehingga Anda dapat menaklukkan medan apapun dengan percaya diri. Apalagi dengan fitur-fitur off-road yang tidak dimiliki rival-rivalnya, plus ada kamera 360 derajat yang berguna untuk membantu Anda menavigasi titik-titik sempit dengan mudah. Secara keseluruhan, eksterior GWM Tank 500 seperti perpaduan kuat antara desain berani, sentuhan mewah, dan kemampuan off-road yang bakal kita lihat nanti kayak gimana. Ini jelas punya pasar tersendiri sebenarnya, apalagi udah banyak aparat negara yang pakai mobil ini sebagai mobil operasional mereka. Of course, ada lebih banyak hal tentang SUV ini dari hanya sekedar penampilannya. Ayo kita lihat bagian lain. Bukan 4.000, bukan 3.000. Mobil segede ini cuman pakai mesin 2000 cc hybrid yang kalau di-combine tenaganya setara lah sama Land Cruiser dan kawan-kawan. 342 HP dan torsinya 648 Nm. Itu lebih dari cukup untuk narik bodi mobil ini yang beratnya sampai 2,5 ton. Tenaga tersebut disalurkan ke semua roda lewat transmisi otomatis 9-speed. Coba kita lihat ke dashboard mobil ini. Entah Anda cocok atau enggak ya, tapi saya rasa kalau ini ditempel logo Toyota pun, ini bisa jadi inspirasinya buat dashboard center SUV misalnya. Ini cocok sih, karena emang siluetnya udah Toyota banget. Tapi walau mewah, tetap ini mobil Cina. Maksudnya emang rata-rata mobil Cina modelan dashboardnya pasti begini, kayak minimalis. Contohnya kayak format head unit dan speedometernya yang serba minimalis looknya. Ngomong-ngomong head unit, semua fitur yang dibutuhkan untuk off-road itu ada dalam sini. Kalau Anda ngarep fitur kayak di Land Rover, yap, Anda bisa dapat fitur itu di 1 miliar kecil.
Dari mode berkendara yang aspal sampai ke tanah, mode 4x4 juga banyak settingnya di sini. Detail head unit ini ada di link video di bawah, nanti saya kasih menitannya juga. Duduk belakangnya emang mewah sih kesannya, nyaman juga pakai armrest yang gede dengan cup holder. Walau emang kalau ngomongin fitur, masih terbilang kurang lah kalau cuma ngomongin material panel mewah, jok sama AC quad zone yang dibanding para rivalnya yang jelas lebih lengkap. Tapi udah enak banget kok dengan headroom dan legroom untuk saya yang tingginya 184 cm. Pastilah mobilnya gede kok. FYI, tank 500 ini masih pakai kompresor AC yang ikut mesin, yang mana kalau mesin mati atau mode EV, kabin langsung jadi panas. Jadi kurang-kurangin lah pakai mode EV, selama mesin nyala, kabinnya bakal tetap adem dan nyaman kok. Terus build quality dan pemilihan materialnya bener-bener bagus, serba empuk dan premium. Terus juga di era dimana semua fitur itu udah masuk ke head unit, tank 500 ini tetap ngasih banyak tombol shortcut. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet nyari menu di layar. Oh ya, buat yang suka dengerin musik, sound system Infinity-nya bener-bener nendang. Suaranya oke lah untuk mobil seharga 1 miliar. Untuk urusan charging, GWM Tank 500 ini punya wireless charging dan slot charger yang posisinya ngumpet. Head unitnya juga gede dan resolusinya juga cukup tajam. Speedometer bisa diubah layoutnya langsung dari head unit, jadi kita bisa customize tampilan sesuai selera. Ini keren sih, attention to detail yang menarik. Walaupun Tank 500 ini dominan fitur off-road daripada fitur yang memanjakan penumpang, tapi jangan salah, dia masih punya pendingin jok dan cooler konsol yang bikin berkendara jadi lebih adem. Ada auto headlight dan auto wiper yang bikin berkendara jadi lebih aman dan nyaman. Ini wajib lah buat mobil 1 miliar. Tank 500 ini juga dilengkapi dengan ADAS, sebuah sistem keselamatan tercanggih yang ada pada mobil. Terus juga ada ambient light yang bakal kayak diskotik kalau ada lagu yang diputer. Jadi kabin bakal lebih hidup dan lebih berkesan mewah. Untuk kekedapan kabin, Tank 500 ini punya kaca double glass yang bikin kabin jadi lebih kedap suara. Ada juga panoramic sunroof dan moonroof yang bikin suasana dalam kabin tuh jadi lebih luas dan nyaman. Cocok banget buat yang suka suasana luas. Posisi nyetir di GWM Tank 500 ini enak banget. Bisa dibilang commanding, bisa juga ergonomis. Setir bisa tilt dan teleskopik secara elektrik, dan posisi joknya lengkap plus lumbar supportnya juga. Ada juga memory seat buat nyimpen settingan nyetir, jadi kalau mobil dipakai istri atau anak, settingannya udah keatur lah, jadi nggak perlu ngatur ulang lagi. Jadi untuk harga 1,28 miliar, Tank 500 ini benar-benar punya segalanya, mulai dari fitur off-road yang tangguh sampai fitur kenyamanan yang memanjakan. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti kompresor AC yang masih ikut mesin, tapi secara overall mobil ini worth it banget buat Anda yang sedang mencari SUV tangguh, nggak semahal Land Cruiser atau Land Rover, tapi tetap nyaman dan berkelas. Sebelum ke bagian impresi, disclaimer dulu kalau impresi kali ini adalah akumulasi dari yang kami rasakan dan data dari reviewer lain dikarenakan keterbatasan waktu dalam pengetesan. Kalau kita ngomongin SUV off-road hybrid yang punya fitur canggih sekelas Land Cruiser, tapi harga lebih terjangkau, Tank 500 ini bisa jadi jawabannya. Mobil seberat 3 ton ini nggak cuma gagah, tapi juga punya segudang teknologi off-road dan hybrid yang bikin kita mikir ulang buat beli SUV premium. Ayo kita lihat. Untuk Anda yang suka off-road, Tank 500 ini punya fitur hardcore. Ada hill descent control yang bakal aktif di mode 4L, bikin turun gunung curam jadi lebih effortless. Lalu ada tank turning yang bikin putaran mobil lebih kecil radiusnya di tanah, dan off-road cruise control atau crawling mode. Nanjak ekstrim pun jadi effortless. Masih kurang? Tenang, ada locker depan dan belakang lengkap. Suspensi travel panjang, plus sensor ukur kedalaman air. Kalau mau nyebrang sungai, sistemnya bakal kasih tahu aman atau enggak. Dan nggak lepas sama getaran khas leather frame itu sih. Paket suspensi depan independen, belakang solid axle, dan sasis leather frame bikin Tank 500 punya karakter yang dewasa di medan off-road. Tapi karakternya kaku di on-road, yang bikin dia stabil sama body rollnya kecil untuk mobil segede ini. Hati-hati juga di jalan bergelombang halus, getarannya masih terasa. Oh iya, dia nggak ada active suspension, jadi kekerasan suspensi nggak bisa diatur. Gimana mesinnya? Meski hybrid, jangan harap irit. Di kota cuma dapat 7,8 km per liter dan di tol dapat 11,7 km per liter menurut auto driver. Jadi mobil ini termasuk hybrid terboros. Tapi yang keren untuk berat 3 ton, akselerasi 0-100 km per jam tuntas dalam 7,91 detik. Itu cepat. Karakter dari motor listriknya yang lebih dominan aktif di cruising speed, tapi di kondisi normal mesin bensin yang dominan.
Terus transisi listrik ke bensin juga agak kasar di kecepatan rendah. Untuk kenyamanan kabin, Tank 500 pamer fitur mewah. Kursi pijatnya nendang banget. Semua fitur ada kecuali adaptive cruise control ditaruh di head unit. Itu agak ribet sih. Tapi radarnya akurat banget di jalan Indonesia. Bahkan bisa sampai kasih tahu batas kecepatan lewat display secara detail. Parkir, ada intelligent parking assist plus kamera 360 derajat yang jernih banget. Tapi ada keanehan. Pedal remnya yang agak ngambang dan interface hybridnya kurang intuitif. Untungnya kabinnya kedap dan posisi nyetirnya tinggi, bikin visibilitasnya jadi luas. Jadi GWM Tank 500 ini bisa dibilang off-roader tangguh dengan hybrid ala kadarnya mungkin. Fitur off-roadnya top banget, tapi hybridnya kurang sering kerja aja. Tapi cocok sih buat yang mau SUV gagah dengan teknologi canggih. Gak masalah soal boros BBM dan harganya setengahnya Land Cruiser. Jadi begitulah kesimpulan kami akan GWM Tank 500. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif. Share video ini agar orang dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua media sosial dari Homiki TV dan terima kasih telah menonton.